dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Engkau ada di tengah-tengah kami. Kiri kanan kami, di sini kami, Engkau ada. Amin. Mau puji Tuhan? Mau bersorak-sorak benar? Ada kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Yuk bagi berdiri. Kiri kananku ada Tuhan.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Satu kehormatan kalau pagi ini kami boleh datang di tempat ini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Satu kesempatan bagi hamba-Mu, bagi setiap para pekerja yang ada di tempat ini. Kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Satu kehormatan bagi kami semua ya Tuhan, karena Engkau memilih kami dari begitu banyak orang supaya kami boleh Tuhan selamatkan. Dan kami percaya oleh karena korban Kristus di atas salib, maka semua kami sudah Tuhan selamatkan. Oleh karena itu dengan ucapan syukur yang tak habis-habisnya, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus boleh menjamah kami semua. Ya Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu dan terlebih lagi kekuatan untuk kami melakukan. Mari Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami semua dengan urapan-Mu supaya kami Tuhan boleh mengerti kehendak dan rencana Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Bapa yang di surga, mari Tuhan Yesus, mari Allah Roh Kudus yang Engkau beracara pada pagi hari ini, sehingga kami boleh Kau puaskan, kami boleh Kau segerakan, kami boleh Kau berikan petunjuk bagaimana kehidupan kami yang sebenarnya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya akan menyambut firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah minggu yang lalu kita belajar yaitu mengenai bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, saya juga bicara mengenai hal yang pertama, yaitu bagaimana kita itu harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Yang kedua yang akan kita bicarakan hari ini yaitu mengenai perintah Yesus itu ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Itu adalah perintah Yesus. Hari ini kita akan belajar mengenai perintah Yesus.
perintah ini saudara, tolong tayangkan perintah Yesus 15, Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, yaitu bahwa aku memberi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu itu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu saling mengasihi, saling itu artinya lebih dari dua orang saling mengasihi, atau lebih dari dua orang saling mengasihi. Ya, itu perintahnya. Seperti aku mengasihi kamu. Ya, kita tidak lihat ini. Perintah ini sudah diberikan oleh Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 34. Jadi sebelum perintah ini diberikan, Yesus sudah memberikan kepada kita semua, yaitu perintahnya di dalam Yohanes 13 ayat 34. Seperti ini bunyinya, aku memberikan perintah baru, ya, perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan jelas saudara, Yesus memberi perintah pada murid-muridnya dan berkata, aku memberi perintah baru. Jadi perintah baru itu nggak ngerti perintahnya apa, belum tahu saudara. Ujungnya gimana belum tahu. Cuma Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintahnya apa? Sama seperti Yohanes 15 ayat yang ke-12. Saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kita, demikian juga kita harus saling mengasihi. Cuma inti dari perintah itu disebutkan. Nah, kalau ada perintah baru tentu ada perintah lama. Ya, perintah lama itu gimana saudara? Kita tentu tanya, yang lama itu seperti apa sih perintahnya? Perintah yang lama itu adalah perintah yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, itu dituliskan di dalam 2 loh batu. Itu adalah perintah yang lama, saudara. Dan itu dikatakan sebagai hukum Taurat. Jadi perintah yang lama itu adalah hukum Taurat. Itu ditulis di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Itu ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama dari Taurat? Jadi mereka orang Yahudi dalam waktu itu masih memakai hukum Taurat. Kemudian Yesus menjelaskan di dalam hukum Taurat dari 2 loh batu itu kemudian dijadikan 2 hukum. Ini kita harus ngerti dulu, kalau nggak ngerti nanti selanjutnya nggak ngerti. Jadi hukum itu bilang, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini loh, itu loh tadi pertama itu disingkat menjadi ini. Kemudian dikatakan lagi yang sama dengan ini, yaitu ayat 38. Dikatakan Matius 22 ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini Taurat, saudara. Dan Taurat itu adalah perintah. Taurat itu harus dikerjakan dengan sempurna. Taurat itu tuntutan. Makanya harus Anda tadi simak dengan betul. Kasihilah, itu dalam bahasa Indonesia itu perintah. Jadi kalau itu perintah harus kita kerjakan, ya, dengan sempurna. Tuntutan yang harus dikerjakan di dalam hukum Taurat. Kita bisa nggak sih sebenarnya melakukan ini? Kok kita itu mengasihi Yesus saja tidak bisa, saudara. Yang nggak kelihatan aja tidak bisa, yang kelihatan aja tidak bisa, apalagi yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu mengasihi sesama kita.
tetangga kita, keluarga besar kita, teman sepelayanan kita, itu kelihatan saudara. Kita tidak bisa, apalagi saudara yang nggak kelihatan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kita sanggup enggak? Dan hukum Taurat ini bukan yang pertama dan kedua saja yang diringkas, tetapi kita harus melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan, dan bukan itu saja, harus sempurna. Kalau kita tidak melakukan itu dengan sempurna, Anda sakit kita sembuh, doa tidak akan dikabulkan. Jadi hukum Taurat harus dikerjakan dengan tepat dan sempurna, baru Allah yang ada menurut mereka yang ada itu akan mengabulkan doa kita. Itu pasti sangat sulit saudara, dan segampang yang kita pikirkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu di-upgrade saudara menjadi hukum yang lebih lagi, ya. Dan segampang seperti yang dipikirkan. Seperti ini, jangan berzina, ya. Tidak tahu tiba-tiba keluar jangan berzina, itu ada di Taurat. Tapi Yesus bilang, kalau kamu melihat seorang perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina. Jadi Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tidak ya saudara. Hukum Taurat itu nilainya itu ditambah sedemikian rupa, dikembalikan ke asalnya, sehingga hukum Taurat itu sungguh-sungguh adalah hukum yang harus dikerjakan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan. Saya mengerti, kita pasti tidak sanggup. Ya, kalau orang bilang, kasih. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Udah enak, Pak Bahira sekasih. Ya, kita kan suka gitu, tapi itu hukum. Dan hukum itu harus dikerjakan, itu menurut Taurat. Yesus memberikan lagi contoh. Kalau kamu diajak orang berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Kasih lebih. Itu nanti Anda bisa baca di dalam Matius 5, itu banyak itu, saudara. Gimana Tuhan Yesus itu mengupgrade hukum Taurat ini sehingga pasti tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya dengan sempurna. Tetapi Yesus datang bukan itu saja. Kita coba, kita akan lihat ya di dalam kitab Yohanes 15, kita akan baca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dulu. Ayat ke-8 dulu, Yohanes 15 ayat ke-8. Ya, dalam hari ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku. Jadi pertama kali itu dikatakan seperti Bapa mengasihi aku. Kita akan bahas satu-satu ayat ini. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Itu ayat yang ke-8. Jadi Bapa itu mengambil inisiatif, dia mengasihi Yesus. Dan kemudian Yesus mengambil inisiatif juga untuk mengasihi kita, untuk mengasihi. Di sini bilang kamu itu adalah Anda dan saya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ya, oleh karena itu dia bilang tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasihku. Ada dua hal yang kita dapat nanti ya di dalam Yohanes 15 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Yang pertama itu perintah. Perintah apa? Perintah mengasihi Bapa yang di surga, mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus.
Yang kedua kali, perintahnya itu apa? Perintahnya itu tetap mengasihi, tetapi mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Jadi perintah ini tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan. Jadi yang pertama itu mengasihi, seperti aku tadi mengasihi kamu. Kalau orang mengasihi itu ada buktinya, saudara. Tidak ngomong kosong, tidak cuma cuap-cuap. Mengasihi itu ada buktinya. Seperti Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Dia mau ketika rencana Bapa itu akan digenapi di dalam hidupnya. Sekalipun dia tahu rencana itu adalah rencana yang begitu menyakitkan, yang mungkin tidak bisa dia tanggung. Dia bergumul untuk rencana Bapa yang akan datang di dalam hidupnya. 3 kali dia itu bergumul dengan sungguh-sungguh sampai tetes-tetes keringatnya itu berubah menjadi darah. Dan dia berkata, kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, kalau Engkau izinkan ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja. Dia tahu kalau dia akan menderita, tetapi Bapa bilang dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang meninggal, Yesus Kristus itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup. Saudara, karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, kita orang yang percaya, maka Tuhan mengaruniakan Yesus Kristus ketika kita percaya kepada Dia, mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Dia. Maka saudara, percayalah, Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Cuma percaya kepada Yesus, percaya kepada korban Kristus sebagai korban penebus dosa. Kenapa kita harus percaya sama Dia? Sebab di dalam kita Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian, bahwa setiap manusia itu telah jatuh di dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun kita yang tidak berdosa. Jadi jangan kita itu menghakimi orang. Kalau kita lihat orang berbuat dosa, lalu kita bisik-bisik, saudara. Belum tentu loh kita itu tidak berdosa. Setiap hari kita itu berdosa, dan setiap hari kita harus minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang kita perbuat, baik yang kita ingat, baik yang tidak sengaja, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya ketika Anda dan saya datang kepadanya dan mengaku dosa kita, maka Dia yang setia dan adil itu akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Jadi semua manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaannya. Roma 3 ayat 24 dikatakan, lanjut ya, ini 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Kemudian di dalam ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini dibenarkan, ya, itu dibenarkan secara cuma, tidak pakai usaha, saudara. Tidak, percaya saudara, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Dia disalibkan, Dia menanggung semua dosa kita, mati, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit di antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi yang hidup. Untuk percaya itu gampang apa enggak? Enggak gampang, saudara. Kita harus terus-menerus percaya bahwa itu yang dilakukan untuk aku. Dia adalah korban penebus dosa. Kalau pada perjanjian lama, saudara Bapa, korban penebus dosa itu berupa sapi, lembu, berupa domba, berupa juga merpati. Tergantung dari berapa banyak kita bisa mempersembahkan.
sebagai korban penebus dosa. Dan itu nanti dibawa imam-imam besar, ya, disembelih. Yang satu itu nanti dibawa, itu dua saudara, yang satu nanti dibawa ke padang, dan dari situ semua dosa dan kesalahan itu ditaruh di binatang itu kemudian dilepas. Tapi Yesus melakukan untuk saudara dan saya sebagai korban penebus dosa satu kali untuk selamanya, saudara. Maka janganlah percaya kita ini kemudian berubah karena keadaan, karena ekonomi, karena iming-iming dari luar, saudara. Iman kita berubah pada nanti Yesus datang ke dunia ini. Dia tanya, masih adakah iman di dunia ini? Apa kau sudah jual imanmu? Kau jual hanya untuk seperti esos, hanya untuk semangkuk sup kacang merah. Karena keadaan, karena kita tidak mampu, karena lapar, iming-iming, terus kamu saya diberi ini oleh Tuhan, dan Tuhan. Tuhan itu taruh dalam hati saya supaya kita yang ini saya dan Pak Andri itu menyponsori anak-anak yang orang tuanya itu kurang mampu ya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Saya tanya sama Tuhan kali sekarang, apa memang itu yang Tuhan mau kami kerjakan? Tuhan bolak-balik ngomong, ya, saya masih belum tergerak, saudara. Sampai saya melihat satu YouTube. Di YouTube itu bagaimana orang-orang di Papua. Mereka itu kebanyakan orang sudah Kristen, saudara. Tapi mereka disponsori, disekolahkan, diberi uang untuk segala keperluan sekolah. Masih ada uang saku. Dan mereka sekarang semua berubah jadi hijau. Kalau itu kamu mungkin nggak bisa berbuat banyak, Tuhan bilang. Cuma 1, 2 orang, 3 orang. Tetapi aku mau taruh itu di hatimu supaya kamu ngerti. Dari kecil ini loh, mereka supaya punya dasar yang kuat supaya mereka mengenal aku. Ini perlu banget. Kenapa? Supaya kekristenan itu jangan mati, saudara. Kekristenan itu jangan habis karena keadaan dunia yang begini sangat sulit ya, sehingga orang gampang dibeli imannya. Lagi Tuhan bilang, saudara harus ingat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun kamu berjalan dalam tengah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Karena aku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Aku tahu engkau ada buat aku, karena aku lihat ada gada, ada tongkat, itu adalah gada adalah kuasa daripadamu yang menyertai aku, dan tongkat adalah kasihmu yang senantiasa peduli akan aku. Sekali Yesus tetap Yesus, dia sudah menebus saudara dan saya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 17-18 dikatakan gini, saudara. Dalam Petrus 1 ayat 17-18 Petrus 1, 18-19 ayat sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Kita semua orang yang percaya harus tahu ini, saudara. Jangan kita nggak ngerti apa-apa. Pokoknya baptis, pokoknya ikut gereja, pokoknya tapi nggak ngerti. Kalau itu adalah korban Kristus di mana saudara dan saya sudah ditebus, ikut perjamuan kudus, nggak ngerti apa-apa. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang sama, bukan pula dengan merah atau emas. Ya, kita ini semua sudah ditebus. Cara hidup kita dulu dia apa, saudara? Kita dilahirkan dari keluarga yang belum mengenal Kristus. Dan kita masih bawa itu, ya, kebiasaan. Bukan saja kebiasaan, kadang-kadang saudara di dalam kehidupan kita, kita itu masih ingat yang diajarkan orang tua kita. Mati, mesti itu harus ada 3 hari.
7 hari. Terus berapa hari? Ternyata semua bisa. 40 hari. Terus ya, itu cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari mana? Ambil kita itu orang Kristen, saudara. Saya selalu bawa firman itu ketika saya diundang untuk penghiburan, supaya kita itu tahu kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang diwariskan oleh nenek moyang, ya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan kekayaan, bukan dengan apa ya, tetapi bukan dengan perak dan emas. Terus selanjutnya ayat 19 katakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercabang. Zaman dulu kalau orang membawa persembahan kepada Tuhan sebagai korban penebus dosa, itu diperiksa dulu, saudara, binatang yang akan dipersembahkan apa ada cacatnya, ada lukanya, apa gimana. Kalau itu tidak boleh. Nah, ini Yesus sudah melakukan untuk Anda dan saya, ya. Dengan darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercabang. Dia melakukan itu untuk siapa? Untuk saudara dan untuk kita orang yang percaya. Siapa di sini yang mau mengorbankan nyawanya untuk saudara? Suamimu, istrimu, anakmu, keluarga besarmu, tak ada saudara. Satu-satunya yang mengorbankan nyawa untuk saudara dan saya sebagai korban penebus dosa cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, pegang teguh-teguh ayat ini, biar imanmu makin bertumbuh di dalam Dia. Kita mengerti kenapa kita tidak boleh mundur dari Yesus Kristus, karena Dia melakukan yang orang lain tidak pernah lakukan untuk kita. Dan kita menikmati hari-hari ini. Kita menikmati benar hari-hari ini. Kita kembali lagi, coba di dalam Yohanes 15 tadi ayat yang ke-9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jadi poinnya yaitu kita harus tinggal di dalam kasih Kristus. Udah tidak ada yang lain. Tinggal, Dia sudah melakukan banyak hal untuk saudara dan saya. Itu adalah bukti dari kasih. Dan bukti dari kasih itu nyata. Kasih itu perbuatan. Kasih itu bukan omong kosong. Kasih itu yang sudah dilakukan dan itu terbukti. Kasih itu memerdekakan saudara dan saya. Kasih itu membebaskan saudara dan saya. Dan kasih itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Itu adalah kasih yang Yesus berikan kepada kita, orang yang percaya. Pegangi dalam roh hatimu, sehingga tidak akan terlepas, saudara. Tinggallah di dalam kasihku, tinggallah di dalam kasih Yesus, karena Yesus sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Cuma tinggal di dalam hati, tinggal kita akan bahas lagi, ya. Jadi kalau Yesus sudah melakukan itu untuk saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan? Dasar dari semua perintah Yesus cuma satu, yaitu kasih. Udah, makanya itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan ada iman, ada pengharapan, ada kasih, tetapi yang terbesar dari semuanya itu adalah kasih. Dasar dari firman Tuhan yang Tuhan taruh hari ini adalah kasih, nggak ada lain, kasih. Jadi kalau kasih itu sudah diberikan kepada saudara dan saya,
kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ngerti. Kalau saudara menikmati kasih yang begitu luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu saudara, kita memenuhi segala perintah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, bukan dia, engkau harus menuruti semua perintahku. Maka suka. Kalau Anda berjuang dengan kekuatan sendiri, pasti tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi kalau kita melakukan itu karena pertolongan Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang menuntun kita, yang mengajari kita, yang memampukan kita, saudara, pasti Anda dibuat mampu. Mampu itu bukan kekuatan kita, tetapi mampu itu karena Tuhan yang ada di dalam kita ini bersama-sama dan Roh kita memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Satu hari saudara, waktu saya ulang tahun berapa hari yang lalu, saudara, saya itu ngomong gini, saudara, pagi-pagi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, akhirnya tak kecewa loh Tuhan. Nama GBI, saudara orang tahu kecewanya. Mengosok Tuhan, itu di dalam pertemuan yang anak-anak itu hamba Tuhan ngomong gini. Hamba Tuhan harus 60 tahun katanya. Sudahlah jangan melayani, katanya ngomong gini. Padahal Tuhan, aku kan sudah ngomong sama Tuhan. Aku tuh mau melayani Tuhan itu sampai akhir hidupku. Ngomong gini sama Tuhan ya. Karena saya itu nangis saudara. Tapi kenapa orang melayani Tuhan batasi sampai 20 tahun? Saya menangis. Terus Tuhan ngomong sama saya. Kamu tahu, memang firman bilang kalau kita itu umur kita itu 70-80 tahun, sesudah itu akan mengalami yang pokoknya masa-masa yang sulit. Tetapi aku tahu kerang, Tuhan bilang. Oh iya Tuhan, saya tahu. Kerang itu yang di luar tubuh itu seperti kulit kerang. Seperti akan haus dia bilang. Tetapi yang di dalam itu aku, rohku bersama-sama dengan rohmu. Izinkan aku terus tinggal di dalam kamu, supaya kamu tetap kuat untuk melayani aku. Jadi Tuhan itu pengen saudara, jangan berhenti melayani sampai akhir hidup kita. Tuhan ngomong sendiri sama saya, dan saya percaya kalau Tuhan yang ngomong itu pasti dia ada. Hanya dari kita mundur, kita merasa kita sudah tua, kita merasa kita tidak mampu lagi, kita merasa wes Tuhan sampai di sini saja. Aku jadi jemaat biasa saja, Tuhan yang di gereja, aku memuji, menyembah, kemudian aku dengar firman, pulang aku memberi persembahan, itu sudah cukup kan Tuhan? Tidak. Tuhan pengen setiap kita yang ada di sini, kita menjadi orang-orang yang terus bekerja aktif untuk pelayanan Tuhan. Engkau boleh pakai kakimu, engkau boleh berlutut, berdoa untuk orang-orang sekitarmu, untuk keluargamu, untuk tetanggamu, untuk orang-orang yang kau kenal yang jauh dari Tuhan, yang tidak lagi dapat beribadah. Bahkan orang-orang yang kau kenal yang belum mengenal Tuhan Yesus. Alkitab memang bilang ada umur, tetapi Tuhan bilang kalau kau mau melayani Tuhan, layanilah terus sampai akhir dari hidup kita. Saudara, jadi yang pertama tadi Tuhan bilang kita itu harus mengasihi Dia, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua dikatakan tinggallah di dalam, tinggallah di dalam kasih. Itu tinggal. Nanti di ayat 10 kita tidak ada yang namanya tinggal di dalam kasih.
tinggallah, jangan pergi kemana-mana. Kita sukanya kan itu ya, tidak mau tinggal, tidak mau kita itu beribadah di tempat yang sama. Bosen, saudara. Wes hari ini aku dengar di sana ada pembicara yang bagus, aku lari ke sana. Nanti minggu depan lari ke sini. Karena Tuhan bilang tinggallah, tinggallah. Kenapa perlu kita tinggal? Kalau saudara dengar firman bulan yang lalu seperti pokok anggur yang benar ranting itu melekat. Di situ saudara ada suplai dari Tuhan. Apa saja yang kau dapat ketika kau tinggal pada pokok anggur yang benar itu? Damai sejahtera, ada sukacita, ada kehidupan, ada kesehatan, ada apa lagi? Ada kuasa, ada apa lagi? Banyak saudara yang kita dapat kasih yang melimpah itu disalurkan lewat apa? Lewat kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Maka dikatakan tinggallah, tinggal sudah jangan di mana-mana. Mungkin ketika Anda pergi ke tempat lain, saya tidak melarang itu tergantung kita semua, ya. Ada sesuatu firman yang hari itu disampaikan yang khusus Tuhan berikan kepada saudara. Makanya Tuhan bilang setia itu penting saudara. Setia itu bukan kalau kita itu perlu. Setia itu penting banget. Dan setia itu diuji sampai akhir hidup kita. Kita akan terus mengalami ujian demi ujian. Apakah engkau tetap setia? Apakah sudah mundur kesetiaanmu? Jangan punya motivasi apa-apa ketika engkau datang ke gereja. Saya bertanya semua hamba Tuhan di tempat ini yang ada di altar yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti mereka berdoa, pasti mereka bergumul dan Tuhan sekarang. Tinggal supaya apa? Suplai itu diberikan kepada kita. Tuhan memberikan selalu kebutuhan saudara dan kasihnya diberikan. Tinggal, tinggal, tinggal dan tinggal. Ayat 10 juga ada tinggallah dalam aku, tinggallah dalam kasihku, tinggallah. Jadi itu satu perintah, dan perintah itu adalah perintah yang harus kita taati. Jangan kemana-mana. Artinya apa tinggal itu? Artinya Anda dan saya mempunyai relasi dengan Tuhan. Selalu connect. Saudara tahu kan hati saudara itu connect dengan wifi bayar Anda. Pasti nggak bayar kan? Ya demikian juga dengan kita. Kita harus selalu connect dengan Tuhan, nggak bayar kok. Tapi kita dapat suplai dari Dia. Segala sesuatu dari Dia diberikan kepada kita. Hidup manunggal dengan Dia setiap hari. Saya tidak tahu berapa banyak jemaat di sini yang menyediakan waktunya setiap hari untuk Tuhan. Untuk hidup manunggal dengan Tuhan. Itu penting banget saudara. Saya itu mengalami. Anda tidak pernah bertanya kalau kita dulu itu orang yang tidak punya saudara. Anda pasti tidak pernah. Dipikir kita sekarang adalah orang yang diberkati dan sangat diberkati Tuhan, ya. Saya bukan bilang diberkati saja. Saya selalu mempunyai pikiran positif, sangat diberkati oleh Tuhan karena saya tahu itu yang harus saya lakukan setiap hari. Saudara berikan sama Pak Andi dulu. Pak Andi itu dulu kerjanya beli, saudara. Angkat-angkat barang. Gajinya itu berapa, saudara? Ikut kakaknya itu zaman dulu dikasih 5.000 sebulan. Cukup untuk dia itu beli kaos baru aja sampai kepengen nggak bisa. Tetapi ketika kami bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengubah segala-galanya. Nomor satu yang harus dilakukan ketika Anda dan saya ketemu Tuhan, maaf. Ketika kita dengar sesuatu firman dan firman itu menyentuh hati kita, taat kerjakan. Apa kita bisa melakukan? Bisa. Kalau saudara sungguh-sungguh kita tolong pada Tuhan memberikan. Banyak dari kita tidak seperti itu, saudara. Kita maunya itu, ketika Tuhan ku enak, mau kita bayar itu Tuhan, kali kerja di keimanan, duduk di udara aja dikasih makan, apalagi kita yang beribadah di rumah.
Jadi tinggal di dalam Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan terus setiap hari. Kalau kita semua, saudara ya, kita melakukan satu aja ini, kau akan diberi kepekaan oleh Tuhan. Makin lama kau akan peka suara Tuhan. Engkau tahu hatinya Tuhan, engkau tahu kehendak Tuhan. Dan kalau itu Tuhan nyatakan di dalam hatimu ketika kau membaca firman, ketika kau mendengarkan firman, mungkin buka YouTube, kerjakan saudara. Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Kami sudah mengalami, maka kami membagikan ini supaya semua jemaat Tuhan di sini juga beroleh kasih karunia yang sama. Amin. Nah, saudara, kita tidak di mana, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam kasihku. Yang pertama kali adalah kita itu perintahnya itu yaitu mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang yang kedua, saudara, yang kedua yaitu kita harus mengasihi sesama kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Mereka bertanya kepadanya, 15 ayat, Yohanes 15, bukan Yohanes 5. Ini pokok bahasa kita dari Yohanes 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Tuhan yang kedua, supaya kita saling mengasihi. Setelah kasih Kristus itu ada di dalam hati saudara dan saya untuk saling mengasihi, itu bukan masalah saudara. Kasih itu yang akan menuntun saudara dan saya, sehingga memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Kemudian ada orang yang ngomong gini, saudara, aduh, mana bisa saya itu mengasihi orang lain? Dia itu nyakiti aku bolak-balik itu. Bukan saja dia nyakiti aku bolak-balik, melecehkan aku, memfitnah aku. Saudara, kadang-kadang kita itu gagal mengasihi karena kita melihat keadaan. Tetapi firman Tuhan bilang supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu dimulai dari mana, saudara? Saling mengasihi itu dimulai dari rumahmu sendiri dulu. Sudah nggak bisa jauh-jauh. Kalau serumah aja nggak akur, buat apa kita orang luar-luar? Apa rumah show? Kita mengasihi orang luar-luar tangga kita sendiri, berarti ada saling mengasihi. Keluarga intimu, keluarga besarmu, teman-teman satu gerejamu, tetanggamu. Saya selalu bilang gini, tetangga itu kalau kita baik sama dia, itu lebih dari saudara. Kalau kita sakit, kita minta tolong tetangga kita, pasti kita akan langsung. Saya ingat sebelah kami itu rumah dia ya, yang dulu itu dia ibadah di sini, sekarang pulang saudara di sana di Toraja. Dia itu datang kira-kira jam 8 malam ke rumah. Dia ngomong gini, nanti saya mau minta tolong, anak saya itu meninggal. Dia bilang nanti jam 10 malam itu dibawa ke airport. Oh iya betul, iya itu nanti dari rumah sakit dibawa ke sini ke pertemuan. Tolong Bu ya, itu nanti itu penting dan supaya semua lancar sampai ke sana. Kita datang saudara, sekelompok dari kita. Karena apa? Itu saudara kita. Saudara kita sedang kesusahan, anaknya meninggal. Jadi saya telepon saudara, kami datang ke rumahnya. Sampai ini jenazahnya ini dibawa ambulan pergi ke airport untuk dibawa ke Toraja. Saling mengasihi itu enggak kita berhubungan dengan waktu. Apakah nanti kalau aku mengasihi dia juga terus mengasihi aku? Enggak peduli, saudara. Pokoknya mengasihi, saling mengasihi yang diperintahkan Tuhan itu seperti Tuhan, seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu. Tetangga itu
bagian dari kehidupan saudara dan saya. Maka di sini saudara, saya selalu berdoa, berkati tetangga-tetangga kami ya Tuhan, supaya mereka hidup berkecukupan. Kita perlu mendoakan. Kalau sama saudara, sama saudara aja tidak akur, saudara. Ya kita bisa ngasih orang lain, sama sini kita ngasih menunjuk seperti aku. Tetapi saudara kita sendiri itu nggak akur. Mengasihi itu dimulai dari keluarga kita, keluarga inti kita, keluarga besar kita, tetangga kita, kemudian ini teman-teman komunitas kita di gereja, dan kemudian orang-orang lain yang kita kenal, siapa saja itu mengasihi. Gak gampang saudara, apalagi kalau kita merasa tidak suka sama orang tadi, kita akan gagal yang namanya mengasihi. Oh dia dibilang-bilang nurut kok, ya biarin, biar dirasain. Satu kali saudara, adik saya jatuh, itu rumahnya itu mau dibeli saudara sama orang, sama gereja. Rumahnya itu mau dibeli untuk tempat pastor. Jadi rumahnya dia dibeli orang itu rumahnya persis kayak gereja, dibeli untuk pastoral, dan orang itu membeli rumahnya saya. Adik saya itu panik. Dia naik sepeda motor cari rumah, padarnya mobil sekarang. Naik sepeda motor cari rumah, waktunya 1 bulan. Di Kertajaya dia ditabrak saudara. Di rumah ini apa namanya, punggungnya berlepas. Dia berkata-kata X-ray, saudara, terus masuk rumah sakit. Pada akhirnya rumah tidak dibeli, saudara, karena dia mengalami sakit terus. Setelah itu dia mengalami sakit, itu masih bisa dia jalan pakai tongkat. Kita ke sana, saudara ya, masih dikasih tongkat yang kakinya 4 itu masih bisa, tongkat yang 1 kakinya 5 yang itu dia bisa jalan, urus dirinya sendiri bisa. Sampai 1 hari dia jatuh, saudara. Dan setelah dia jatuh, dia nggak bisa. Itu terjadi sebelum COVID dia itu jatuh. Dia sudah nggak bisa kerja kan, anaknya jadi dosen. Itu tidak cukup untuk kehidupan mereka. Bahkan ketika anaknya di sekolah itu saudara, kami tidak lagi dia itu saudara saya, dia adalah bagian dari hidup saya. Kita lahir dari rahim yang sama. Jadi saya percaya kalau yang hidup itu cuma saya sama adik saya itu artinya Tuhan taruh dia di dalam hidup kita. Dan kita urus semua anaknya, kita urus sampai jadi dosen tapi segala macam pekerjaan. Masalahnya adik saya itu stroke. Ketika stroke, karena memang juga tulang punggungnya tidak beres, saudara. Jadi dia itu sudah tidak bisa, dia itu berdiri, dia itu jalan sendiri. Kita itu pakai orang untuk jaga dia. Apakah selama dia mengalami itu, dia tidak punya penghasilan, biasanya meninggal, saudara. Tidak ada sama sekali. Dan Tuhan itu bagian. Saya ngomong, Tuhan, saya tak peduli dulu sama suami saya, karena suami saya itu adalah imam di dalam rumah tangga saya. Saya dulu sama Pak Andri, saya ngomong sama Pak Andri, anak-anak saya semuanya saya akan ngomong, saudara. Terus kami mengambil keputusan kita harus pelihara dia, kita harus cukupi kebutuhan dia. Urunan saudara, kita urunan berapa tahun, bertahun-tahun sampai dia meninggal tanggal 5 Agustus yang lalu. Dan semuanya bukan saya membanggakan diri, itu arti kita itu saling mengasihi. Nomor 1 di rumahmu dulu loh, saudaramu, saudara. Orang itu mesti ada aja saudara yang membuat kita merasa gak puas, mantel, membuat kita itu merasa frustasi, dibilang ikan mulut. Tapi itu saudaramu, tugas itu apa? Mendoakan. Tapi kita mengambil, mengasihi itu jauh sama di luar. Saudara kita sendiri, kita kurang perhatian. Orang tua kita tidak perhatian. Yang
yang ada di sekitar kita tidak diberkati. Tetapi Yesus bilang, tetapi aku mengasihi engkau, kasihlah juga sesama. Memang tidak gampang, tetapi kita harus berjuang. Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau harus melakukan semua perintah. Jangan sampai saudara tetangga kita bermusuh kita dari bahaya kita. Kau tak melakukan firman, dan kita harus melakukan. Meskipun saudara ya, kita melakukan banyak kebaikan, tetapi satu firman saja saudara, yaitu mengasihi sesamamu engkau tidak bisa. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan mengasihi aku, padahal kita tidak pernah, kita bukannya tidak pernah, tidak mau melakukan kebenaran itu. Hari ini saudara dan saya ditantang oleh Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama yaitu kasihlah Yesus seperti Yesus mengasihi. Caranya gimana, saudara? Kalau kita mengasihi, kita ingat korban Kristus di atas kayu salib, bagaimana dia menebus dosa kita. Yang kedua yaitu kita harus tinggal di dalam Dia, sehingga sumber yang banyak yang kita perlukan ada, dan Dia memberikan kepada kita. Jangan jemu-jemu kita mengadakan hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kemanapun Anda dan saya pergi, hadiratnya selalu menyertai kita. Dan perintah yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia. Ya, kenapa sesama manusia? Ya, kalau kita bisa ngasih anjing, bisa ngasih kucing, kenapa tidak bisa ngasih manusia? Karena manusia itu punya emosi, karena manusia itu punya keinginan, karena manusia itu bisa bantah. Tapi kalau kucing sama anjing, saudara, dikasih makan, pokoknya kenyang, dilus-lus, ya wes. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu tahu orang-orang yang model gitu itu dalam kehidupan kita. Kita belajar lewat apa yang kita lihat, kita belajar lewat apa yang kita dengar, kita belajar lewat apa yang kita alami, supaya kita boleh mengasihi mereka, dan kasih itu boleh mengalir dalam kehidupan kita. Jangan mengambil keputusan apa-apa ketika Anda bilang, Tuhan, aku mau mengasihi saudaraku, aku mau mensupport dia. Bukan. Jangan ambil keputusan ketika Anda sedang dalam keadaan kalut pikiran atau ketika engkau sedang dalam emosi. Seperti tadi saya bilang, ketika kami mau menolong saudara kami berdoa, kami sungguh-sungguh banyak sama Tuhan. Dan bukan itu saja, ketika melakukan ya itu bagian dari hidup. Dan bukan itu, pasti Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhan Anda dan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari mengaji. Mari bersama kita untuk berjumpa seperti Tuhan Yesus. Rasa
Yesus, terima kasih Allah yang sudah memimpin hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami percaya Kau ada di sini mengurangi kami semua. Jadikan kami melakukan firman, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman. Sementara lagi ya Bapa, kami mau melakukan perjamuan kudus. Tuhan sucikan setiap kami, Tuhan kuduskan setiap kami, Tuhan layakan setiap kami, sehingga kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat akan korban Kristus di atas kayu salib. Sekali lagi terima kasih Bapak Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Amin.
Kita akan mulai pertemuan kudus. Kita akan angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sambil kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari Anda boleh berdiri semua. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu. Dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Kristus yang sudah menderita bagi Anda dan saya? Dia dipukul, dia disesak, dia dihina, dia dinudai, dia dicambuk, bahkan sampai pada akhirnya dia ada di kayu salib. Semuanya untuk menebus dosa Anda dan saya. Mari kita pecah-pecahkan roti ini dan kemudian kita makan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus. Cawan ini adalah cawan bukan sekedar anggur, tetapi kami percaya ini adalah darah perjanjian baru yang sudah dicurahkan oleh Yesus untuk menebus dosa kita semua. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati.
karena Engkau hadir senantiasa di dalam ibadah kami. Mulai dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Dan pagi ini kami juga percaya, sangat percaya bahwa Engkau ada di tengah kami. Engkau memberkati kami satu persatu, limpahkan tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing, sehingga berkat itu, berkat rohani, berkat jasmani itu boleh limpah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang tidak hadir, mereka yang sakit Tuhan lafaz, Tuhan tengok, dan Tuhan juga memberkati. Biar roh kesembuhan itu Tuhan berikan mengalir dalam tubuh mereka. Kami teringat Glenn yang saat ini belum dalam pemulihan, Tuhan jamah dan lawat dia. Kami percaya pasti ada maksud yang baik dari Tuhan ketika Glenn Tuhan izinkan sakit. Berikan keluarga ini, ayahnya, ibunya, dan juga Vio hati yang kuat yang terus berharap kepada Tuhan. Berikan mereka roh kasih supaya mereka satu persatu saling bergandengan tangan. Dan kami percaya di dalam kasih-Mu maka Tuhan hadir dan Glenn akan Tuhan jamah. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak hadir, Tuhan jamah. Terlebih-lebih saudara-saudara kami yang sudah tua, yang tidak mampu untuk datang ke gereja, Tuhan jamah, Tuhan lambat, berikan mereka roh sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, Tuhan memberkati mereka, biar anak-anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat dan gentar akan Tuhan, menghormati orang tuanya, hidup dalam satu komunitas yang baik. Kami percaya Roh Kudus akan menjaga mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mempunyai komunitas yang baik di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biar Tuhan Yesus melawat satu persatu. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, tetapi kami percaya beban itu bukan milik kami kalau kami sudah menyerahkan kepada-Mu, karena Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan berdiam diri. Bahkan lewat segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang membentuk kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mempunyai karakter seperti karakter Kristus, sehingga orang boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa untuk tetangga-tetangga kami, Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka hidup dalam kecukupan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati presiden kami, berikan beliau roh takut akan Tuhan, sehingga hikmat dari surga itu boleh turun atas beliau untuk mengambil keputusan, untuk menetapkan langkah-langkah untuk Indonesia emas Tuhan. Kami percaya orang yang takut akan Tuhan, senantiasa Tuhan akan memberi hikmat kepadanya. Kami berdoa untuk seluruh jajaran menteri, berikan juga mereka roh takut akan Tuhan, karena sungguh negeri ini bergantung kepada-Mu Tuhan. Dalam masa-masa yang krisis, dalam masa-masa resesi, kami tetap percaya kalau setiap kami berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan bernegara ini, Engkau akan hadir, Engkau sendiri akan melindungi negara ini, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percayakan Indonesia di tangan Tuhan. Tuhan memberkati segala sesuatu yang ada di negeri ini, sehingga semuanya menjadi baik, sangat baik, dan amat baik. Kami juga berdoa untuk Jawa Timur, Tuhan lindungi dari segala bencana alam Tuhan, dan lebih-lebih kota Surabaya ini, supaya semuanya dalam keadaan aman, tenteram dan damai. Kami berdoa untuk pemilihan gubernur, juga kami berdoa untuk pemilihan wali kota. Ya Tuhan, Kau ikut campur di dalam pemilihan ini. Tuhan, pilihkan yang terbaik untuk kami. Kami percaya kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh negeri ini. Tuhan memberkati setiap gereja yang ada di negeri ini, biar kami semua berkecukupan, tidak berkekurangan. Biar Tuhan melawat
setiap gereja dengan roh kudus-Mu. Biar kami mempunyai roh yang berapi-api, roh yang menyala-nyala untuk melaksanakan kehendak Tuhan, misi visi Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di negeri kami. Terima kasih Bapak di surga, berkati setiap kami. Kami dapat menang berkat dari Tuhan. Kami percaya kami pulang juga membawa berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh tim musik, seluruh pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percayakan kami semua hidup kami dan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami yang semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.